setelah kembali ke kantor, justru kasus tersebut langsung diambil alih oleh tim lainnya. Saat perdebatan antara tim detektif Na dengan tim detektif lainnya, Haram pun mengatakan bahwa ia pernah melihat pria yang ada di dalam sketsa tersebut. Haram ingat bahwa ia sempat melihat Bong Gyu ikut dalam aksi penyerangan pada pendemo sebelumnya. Bahkan Haram juga ingat bahwa jauh sebelumnya ia juga pernah bertemu dengan Bong Gyu di sebuah kantor stasiun TV. Haram pun mengajak Mogang dan Leo untuk mengecek CCTV kantor stasiun TV tersebut. Sayangnya wajah pelaku sama sekali tidak terlihat dalam rekaman tersebut. 방송하는 음악 방송 MC 레오. 기다리고 있는 거 같잖아. 다시 보니까 그런. Sedangkan Mansu yang masih berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada perusahaan ayahnya pada tahun 1997 datang menemui ayahnya dan menanyakan mengenai transferan uang sebesar 30 miliar won. Namun ayahnya mengatakan bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut dan meminta Mansu untuk tidak melakukan hal apapun. Ayahnya juga meminta Mansu untuk mengambil kunci dalam brankas milik ayahnya. Justru bertemu dengan Mr. X yang meminta Swan untuk memberikan informasi jika bertemu dengan Bong Gyu. Karena 20 tahun yang lalu Bong Gyu lah yang telah melukai Clara dan Mr. X lah yang memasukkan Bong Gyu ke dalam rumah sakit jiwa. Sayangnya tanpa pengetahuan Mr. X, Swan sebelumnya telah bertemu dengan Bong Gyu dan memberikan sejumlah uang dengan perjanjian Bong Gyu Swan teringat dengan cerita Kim Jun di masa lalu yang juga mengatakan hal yang sama mengenai kemampuan seorang gadis kecil. Swan justru buru-buru untuk datang menemui Haram dan menceritakan mengenai kejadian Kim Jun dan siapa Mogang yang sebenarnya. Bahkan Swan juga menceritakan bahwa Mogang lah yang meminta Swan untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada Haram. Hal tersebut Swan lakukan dengan harapan Haram menjauhi Mogang. 전에 모른 척 입 다물고 죽었다고요? 꼭 죽은 형 유품이라서. Haram akhirnya menemui Mogang untuk memastikan hal tersebut. 준이 오빠. Namun tanpa sengaja Haram meninggalkan foto Mo-chan bersama dengan Mogang. Bahkan detektif Na yang menemukan foto tersebut pun kembali teringat dengan foto yang ditemukan saat kasus yang terjadi di rumah sakit jiwa. Detektif Na yang penasaran pun datang menemui ibu Mogang dan menanyakan mengenai foto tersebut. Ibu Mogang pun menjelaskan bahwa jauh sebelum ia pernah menghadiri seminar di sebuah rumah sakit di Mujin. Namun di saat bersamaan runtuhnya bangunan Mujin Taimar pun terjadi. Karena kekurangan dokter, akhirnya saat itu Ibu Mogang membantu para korban di rumah sakit tersebut selama 4 hari berturut-turut. Namun di hari kelima ia justru mendapat kabar bahwa Mo-chan mengalami kecelakaan. Sayangnya pelaku belum ditemukan hingga saat ini. Detektif Na pun berpendapat bahwa kecelakaan yang menimpa Mo-chan ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada Clara. Di tempat lainnya, Mansu mengajak Haram untuk datang ke tempat Abu Mo-chan disemayamkan. Rupanya hal tersebut merupakan permintaan Mogang. Mogang juga meminta Mansu untuk tidak mengatakan bahwa pelaku yang menabrak Mo-chan belum ditemukan hingga saat ini. 준이 오빠. 준이 오빠. Keesokan harinya detektif Na menghubungi Mogang dan meminta Mogang untuk datang menemuinya. Ternyata detektif Na berhasil menghubungi ibu kandung Mo-chan. Ibu Mo-chan pun menceritakan bahwa awal mula Mo-chan tinggal bersama dengan Mogang karena saat itu ia ditahan karena tuduhan penyalahgunaan narkoba. Di saat itulah dirinya menghubungi ibu Mogang dan meminta Mo-chan untuk diurus oleh ibu Mogang. Namun tidak lama sebelum ia bebas, ia mendapat kabar mengenai kecelakaan yang menimpa Mo-chan. Ibunya yakin bahwa kecelakaan yang menimpa Mo-chan bukanlah kecelakaan biasa karena ia menemukan bom asap milik Mo-chan yang diberikan oleh ayah Haram kepadanya.
Ibunya ingat bahwa ayah Haram pernah mengatakan bahwa jika Mo-chan sedang diikuti oleh seseorang, maka Mo-chan harus meledakkan bom asap berwarna kuning. Sedangkan Soan juga merupakan anak angkat ibu Mo-chan. Namun saat ibu Mo-chan di penjara, ia meminta bantuan Clara untuk merawat Soan. Sayangnya setelah bebas, ibu Mo-chan tidak bisa menemukan keberadaan Clara ataupun Soan. Setelah diminta mengantarkan ibu Mo-chan, Mo-gang pun kembali ke kantor dan menemukan dokumen kasus kebakaran di Mujin tahun 1997 yang ternyata merupakan kasus yang diselidiki oleh ayah Haram sebelum meninggal. Mo-gang pun kembali teringat dengan mimpinya yang memperlihatkan Mo-chan dan Mo-gang dikejar oleh seorang pria. Mo-gang pun kembali menelusuri kasus yang terjadi di rumah sakit jiwa. Yang ternyata pelaku yang mencelakai ayah Haram, kejadian yang menimpa Mo-chan, serta kejadian yang terjadi di rumah sakit jiwa, bahkan kasus yang menimpa Misu menjurus pada satu orang yang sama. 그래서 뭐 소리 보다가 바로 뛰어나갔는데 무진 화재 사건의 현장에 있었던 게 Haram yang juga mendapatkan informasi yang sama dari Mansu berusaha untuk mendatangi rumah adik ipar Bongyu. Sayangnya saat Mo-gang juga mendatangi rumah tersebut, adik ipar Bongyu telah ditemukan tidak bernyawa. Namun Mo-gang tidak menemukan keberadaan Haram. Mo-gang terus berusaha untuk mencari keberadaan Haram, namun justru hanya menemukan sepatu dan jejak darah, yang setelah dicek darah tersebut cocok dengan DNA Haram. Namun tiba-tiba saja Mo-gang justru jatuh pingsan. Mo-gang pun dilarikan ke rumah sakit, namun setelah sadar Mo-gang justru bertemu dengan Suan. Mo-gang yang merasa kesal karena Suan menceritakan apa yang terjadi kepada Kim Jun yang membuat Haram marah dan pergi menikah Mo-gang, yang akhirnya membuat Mo-gang tidak bisa melindungi Haram. Dan saat keluar dari rumah sakit, Mo-gang justru menemukan kapsul tugas milik Malaikat Maut 444. Sedangkan Suan kembali bertemu dengan Kang Bongyu yang meminta Suan untuk memberikannya sejumlah uang untuk merencanakan aksinya. Sementara itu Mo-gang masih merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Haram, karena menurutnya apa yang terjadi pada Haram karena Mo-gang kehilangan kapsul tugasnya, yang berkemungkinan seseorang telah membuka kapsul tersebut dan membuat Haram celaka. Dan menurut Malaikat Maut 007, jika benar saat ini Haram telah meninggal, itu artinya jiwanya masih berkeliaran, karena seharusnya Malaikat Maut yang memiliki kapsul tugas yang berisikan nama Haram harus membuka kapsul tersebut di dekat Haram agar jiwanya tidak berkeliaran. Setelah melihat berita mengenai hilangnya Haram, Bongyu pun kembali teringat dengan kejadian 20 tahun yang lalu saat ia berusaha untuk mencelakai Mo-chan, namun digagalkan oleh ayah Haram. Rasa aksinya diketahui oleh ayah Haram justru membuat Bongyu mencelakai ayah Haram, namun membuat seolah-olah ayah Haram terjatuh karena terpeleset. Saat itu juga Bongyu mengetahui bahwa Haram tahu bahwa pelaku yang mencelakai ayahnya adalah pria yang memiliki tato laba-laba di tangannya. Hal tersebut membuat Bongyu akhirnya berusaha untuk merusak tatonya tersebut. Sedangkan pihak kepolisian berusaha untuk menyelidiki kasus yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya ini. Sayangnya tim kepolisian lainnya yang mendapat hak untuk menyelidiki kasus tersebut. Hal tersebut membuat detektif Na dan yang lainnya merasa kesal. Bahkan Mo-gang yang masih belum bisa menemukan keberadaan Haram merasa kesal dengan sikap detektif lainnya. Sayangnya hal tersebut membuat Mo-gang akhirnya diskors. 니들 제보 전화 할 테니까 니는 들어가 씹어라. 자꾸 좀 경찰들한테 그냥 출동 안 했더라고요. Dan tidak lama kemudian Ibu Haram datang untuk mengetahui keberadaan anaknya yang hingga saat ini masih belum ditemukan. Untung saja sebelum meninggalkan kantor, Mo-gang sempat mengambil handphone milik Haram yang ditemukan di lokasi penemuan darah dan daftar nomor telepon yang sempat menghubungi pihak kepolisian yang mengaku melihat Bongyu, dan salah satunya adalah salah seorang anggota geng yang pernah berurusan dengan Mo-gang.
Mereka mengatakan bahwa Bong Yu memiliki tato laba-laba di tangannya sebagai simbol anggota geng Tarantula, serta nama asli Bong Yu adalah Wang Yeonchun yang memiliki pekerjaan sampingan sebagai tukang pukul bayaran. Saat Mogang mendatangi rumah Haram, Mogang menemukan berkas yang pernah diberikan oleh Mansuk pada Haram mengenai kasus yang menimpa ayahnya. Mogang pun memberikan berkas tersebut kepada Detektif Na dan meminta Detektif Na mencari para anggota geng tersebut untuk mengetahui keberadaan Yeonchun. Namun menurut mereka, setelah putus hubungan 20 tahun yang lalu, mereka tidak lagi bertemu dengan Yeonchun. Mereka bahkan mengatakan bahwa geng mereka telah dibubarkan. Mereka juga mengatakan sebelumnya Mogang juga telah menemui mereka. Setelah diingat kembali, Detektif Na pun sadar bahwa jejak awal bergabung menjadi detektif, Mogang telah menyelidiki kasus yang berhubungan dengan meninggalnya Mo Chan serta mencari keberadaan Yeonchun. Dalam berkas yang diberikan Mogang juga terdapat bukti bahwa dana asuransi ayah Haram ditangguhkan, sedangkan dana asuransi istri Yeonchun dibayarkan. 후두부를 강타당했. 한무강이 기억을 잃기 전 이 사건들을 사건이 발생할 당시 왕영춘이 무진 Detektif Na yang merasa curiga justru datang menemui Manho. Namun Manho justru beralasan bahwa ia tidak lagi ingat dengan asuransi 20 tahun yang lalu. Bahkan Manho juga mengusir Detektif Na. 있는데 그런데 말입니다. 자, 그러면 경호원 불러. 서류에 이 쌓인 잉크도 마르기 전인데 대놈의 새끼가 했는지. Sedangkan Mogang berusaha mencari keberadaan Haram dengan bermodalkan rekaman telepon yang terakhir kali dilakukan oleh Haram. 여기 열쇠 사진사가 사람을 죽일 거거든요. Mogang akhirnya menemukan lokasi persembunyian Yeonchun. Yeonchun pun menawarkan diri bahwa ia akan mengantarkan Mogang ke tempat Haram berada. Namun dalam perjalanan Yeonchun mengatakan bahwa sebelumnya Mogang telah menemuinya di rumah sakit jiwa. Bahkan saat bertemu dengan Mogang, Mogang meminta agar Yeonchun tidak mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh pihak rumah sakit. Ternyata walaupun dalam pengaruh obat, Yeonchun mengikuti apa yang dikatakan oleh Mogang saat itu. Sayangnya setelah kesadaran Yeonchun perlahan pulih, Mogang justru tidak lagi datang menemuinya. Menurut Yeonchun, semua perbuatan yang ia lakukan adalah atas perintah seseorang, termasuk mencelakai ayah Haram dan Mo Chan. Namun dalam perjalanan, keduanya justru mengalami kecelakaan yang membuat Mogang pingsan dan Yeonchun mengambil kesempatan untuk melukai Mogang dan kabur. Sedangkan Manho justru mendapat kabar bahwa akan dilakukan penggeledahan dan penyitaan asetnya. Namun Manho justru mengetahui bahwa dokumen yang berada di tangan Detektif Na yang menurut Manho telah dimusnahkan ternyata berasal dari Mansu. Rupanya Yeonchun mendatangi rumah sakit, namun justru bertemu dengan Mogang dan Mr. X. Sayangnya Mogang hanya fokus kepada Yeonchun tanpa mengetahui keberadaan Mr. X yang berada di dekatnya. Sayangnya Yeonchun justru membajak bus penumpang yang berada di depan rumah sakit. Bahkan Ibu Haram dan Yonghye dan anaknya juga sedang berada di dalam bus tersebut. Mogang bersama dengan Detektif Na pun berusaha untuk menangkap Yeonchun. Namun detektif lainnya yang bersekongkol dengan Mr. X justru melukai Yeonchun di saat Yeonchun belum sempat memberitahukan di mana keberadaan Haram. 대답해. 할아버지다!